Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Andriani Yeyen. Nah, kalau kita lihat nih di video-video akhir-akhir ini itu lagi FYP banget tentang prawedding tema Jawa. Kalau di kalian gitu juga nggak? Soalnya di aku gitu. Nah, jadi di video tutorial kali ini aku mau nge-share gimana caranya menggunakan ageman atau pakaian yang bentuknya kemben dengan tema kayak prawedding Jawa, tapi versinya aku. Disimak sampai akhir ya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Nah, jadi untuk kain basicnya di sini aku menggunakan kain cinde berwarna merah. Kalian bisa pilih kain apa aja, yang penting kain untuk bagian dalam itu berbeda dengan kain yang nanti dijadikan untuk fokus utamanya yang ada di luar. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri itu sama kayak kita makaikan jari untuk perempuan. Jadi dari kiri dan jatuhnya ke kanan, arah kanan. Jadi seperti ini. Jangan lupa untuk bagian depan itu nanti kita sisakan sedikit karena kita akan membuat biru untuk bentuk wolo. Nah, jadi kalau misalnya udah kita lilit kainnya, yang terakhir tuh kurang lebih sisanya segini. Terus kita bentuk wolo, biru wolo. Caranya, yang bagian ini kan udah diketengahin. Yang bagian agak bawahnya itu kita naikin sedikit. Sini. Baru kita bentuk birunya. Kemudian seperti biasa kita kencangkan menggunakan tali. Kamu bisa pakai rafia atau tali apapun, yang penting kencang. Dan yang ujung biru tadi kita masukkan ke dalam tali tadi supaya birunya kencang. Nah, caranya gampang, cuman dilipat-lipat aja, tumpuk gini. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita kencangkan menggunakan tali. Kamu bisa pakai rafia atau tali apapun, yang penting kencang. Selanjutnya kita pakaikan stagen untuk memperketat atau memperkencang lagi jari tadi. Caranya berlawanan arah dari pemasangan kain tadi. Kita pakaikan kamisol atau kemben. Selanjutnya kita pakaikan kain utamanya. Di sini aku pakai kain motif Solo. Dan kita pertama ukur terlebih dahulu. Jadi jangan satu kain ini kita langsung pakaikan, karena kalau misalnya kayak ini nih contohnya, kita langsung pakaikan seperti ini, otomatis kain yang berada di dalamnya itu akan tertutup. Jadi kita ukur terlebih dahulu, sekiranya kain merah atau kain cinde yang ada di dalamnya itu terlihat kurang lebih 1 jengkal. Nah, di sini saya mulainya dari bawah ketiak ke belakang sedikit, karena di sini ada motif yang bagus untuk ditonjolkan di bagian dada. Jadi di sini saya mulainya dari ketiak ke belakang dikit. Kemudian saya lingkarkan ke belakang. Mohon maaf kalau agak susah, karena emang kalau dipatung itu emang agak susah ya. Nah, di bagian sini, di bagian belakang ini kita sematkan jarum pentul. Nah, di bagian sini kita sematkan jarum pentul untuk memperketat si kain yang di depan tadi sama yang belakang. Terus untuk bagian samping, supaya kesannya itu tidak gombor, ini bagian sampingnya kita lipat ke belakang seperti ini. Sama sisi kanan dan sisi kiri kita lipat ke samping
supaya dia membentuk untuk bagian depannya sini, jadi kesannya lebih rapi. Dan untuk kain yang sisa di sampingnya ini kita kedepankan. Nah, turunnya ini di bawah payudara dan habisnya ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan patung. Nah, sampai di sini kita sematkan jarum pentul supaya lebih rapi. Selanjutnya, sisa kain yang ada di samping kanan ini kita lipat atau kita wiru untuk bagian sampingnya. Caranya, karena kalau misalnya tadi udah kita letakkan di kanan pinggang, itu kan si kain di bagian bawah itu pasti menutupi kain cinde tadi. Makanya untuk supaya bagian bawah itu terlihat, bagian sini jadi kurang lebih 1 jengkal dari tekukan tadi kita naikkan. Nah, seperti ini. Jadi di bagian depan itu terlihat ada wiru dan bagian bawahnya itu bisa terlihat. Kemudian kita lipat atau kita wiru kurang lebih 1 tebah ya. Sampai kainnya habis. Dan kita rapikan wirunya. Dan sisa bagian atasnya ini kita tekuk ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan tali. Setelah itu saya mau memakaikan cinde untuk menutupin bagian tali tadi. Caranya ini harus panjang sebelah ketika mau nali. Kemudian kita sematkan jarum pentul di bagian atas dan di bagian bawahnya. Dan di bagian bawah. Nah, kain yang lebih panjang ini kita naikkan. Naikannya ini melebihi dari kain yang sini ya. Jadi kalau tadi garis pinggangnya segini, untuk bagian udetnya ini yang kita naikkan itu melebihi sedikit. Kemudian kita kunci menggunakan jarum pentul. Terakhir kita menggunakan aksesoris sebagai pemanis. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman tidak mau hanya menggunakan kemben aja, teman-teman bisa menambahkan selendang seperti ini, bisa yang seperti ini atau yang sama dengan kain cindenya warnanya merah, itu untuk kita letakkan di bagian bahunya. Jadi kita ambil senter tengahnya terlebih dahulu. Nah, di sini jadi kelihatan agak turun dikit ya, di bahu turun dikit, dan kita sematkan jarum di sebelah kanan dan kirinya.
Baiklah, dan seperti inilah hasil akhir kalau menggunakan selendang di bagian bahunya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan seperti inilah final look atau hasil akhir pemakaian ageman prawedding tema Jawa dengan menggunakan kemben. Oh ya, buat teman-teman yang tidak mau menggunakan kemben aja, kalian bisa memakaikan selendang yang ada di pundak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman tidak mau hanya menggunakan kemben aja, teman-teman bisa menambahkan selendang seperti ini. Bisa yang seperti ini atau yang sama dengan kain cindenya warnanya merah, itu untuk kita letakkan di bagian bahunya. Jadi kita ambil senter tengahnya terlebih dahulu. Nah, di sini jadi kelihatan agak turun dikit ya, di bahu turun dikit. Dan kita sematkan jarum di sebelah kanan dan kirinya. Baiklah, dan seperti inilah hasil akhir kalau menggunakan selendang di bagian bahunya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.